Fitri. Fitri, maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu Fitri ya. Kayaknya mau mau bertanya-tanya ke Ibu nih. Ada tentang ini Bu, tentang pemenuhan tugas juga sih, pemenuhan tugas di inovasi kontekstual status. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan ke Ibu. Tolong kesediaan waktunya ya Bu Fitri ya. Insya Allah saya bersedia. Jadi gini Bu, yang akan saya tanyakan yang pertama sama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya, dilema etika atau dusta moral Bu. Sebelumnya mungkin kalau saya memang ada satu kasus yang gitu ya di sekolah, itu sepengalaman saya misalnya ada satu kasus mungkin yang ada orang tua murid gitu. Yang orang tua murid itu menjadi ada sebuah masalah dilema bagi dia untuk anaknya, dimana anaknya itu dia merasa anaknya itu selalu dibully sama kawan-kawannya kan? Nah, jadi pada kasus itu salah satu guru waktu itu mendatangi saya untuk bertanya gimana ini Bu, keputusan yang diambil di guru ini harus bagaimana gitu kalau begini. Jadi saya waktu itu bantu sama kebetulan kualitasnya bantu untuk menangani kasus itu karena anak itu katanya sudah dibully. Padahal literasinya itu tuh tidak pernah melihat kalau anak itu tuh dibully sama kawan-kawannya gitu, tapi dia selalu melapor ke orang tuanya kalau dibully gitu. Jadi saya itu waktu itu melakukan identifikasi dengan cara mengobservasi. Guru saya suruh observasi secara paling tidak seminggu apa ya kalau nggak salah. Itu diobservasi itu gimana dilihat keadaan muridnya fokus gitu ya, jadi ada yang bantu kebetulan ada di rumah bantu beliau, jadi bisa fokus ke satu anak itu kan sama permasalahan itu. Jadi kita bisa dulu, dan waktu itu ternyata si anak itu yang mengganggu duluan. Nah, si anak itu yang mengganggu duluan. Jadi kebetulan memang si guru yang kualitas ini beliau cepat tanggap, langsung memvideokan sebagai bukti fisiknya gitu. Nah setelah itu makanya dipanggil orang tuanya, setelah ada itu kan ternyata orang tuanya dipanggil juga melakukan jawab, sharing, berpikir sama orang tuanya, sama wali murid kelasnya kan, untuk gimana solusinya ke depan. Jadi intinya di situ kita bertiga saling berkolaborasi untuk mencari solusi itu. Nah, jadi dari pertemuan terakhir itu, dari jalannya pertemuan terakhir itu, nah solusinya di situ adalah si orang tua udah mulai percaya apa yang dilihat dari video itu kan, karena kalau nggak dibuktikan dia lebih percaya ya pada adanya juga dibuktikan. Nah jadi semenjak ada video itu orang tuanya sudah mulai bisa mengerti dengan kondisi dan keadaan murid yang ada di kelas dengan jumlah perbandingan satu guru dengan 15 murid. Dan kita kan nggak mungkin semuanya bisa menghandle dan membayar satu-satu setiap waktu. Mungkin itu aja keputusan yang kita ambil waktu itu. Jadi kita melakukan observasi, di situ mengambil keputusannya secara satu lembaga SP ya. Oke, jadi mungkin untuk selanjutnya begitu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk bagi saya ini agak-agak sulit ya, karena sama-sama kita mempertimbangkan dengan alasan yang keduanya
harus dipertimbangkan dengan benar-benar karena beda tipis kadang-kadang permasalahan itu, dan dua-duanya baik gitu. Nah, jadi kalau menurut saya selain mengidentifikasi kasus tersebut gitu kan, apa sebenarnya permasalahannya dan pemicunya itu apa, permasalahan tersebut itu apa yang menjadi dilema mungkin ya bagi dua permasalahan tersebut. Selain mengidentifikasi, itu juga melakukan observasi mungkin Bu, observasi langsung gitu kan, terus melakukan apa namanya ya, penilaian secara bertahap langsung. Itu penilaian dalam arti kata ini kasus ini sebenarnya mana yang lebih penting, mana yang lebih penting dengan mendasari tadi itu nilai-nilai kebajikan. Jadi kasusnya dilihat dulu dari apanya yang gitu saya. Jadi baru kita melakukan tindakan atau melakukan yang seharusnya kita lakukan untuk agar biar maka tidak ada yang tersakiti dan kasus itu selesai, ada solusinya ya. Ini ada kesinggung kemudian ya. Oke Bu. Langkah-langkah Bu, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur dalam masuk arti kata peneliti Selama untuk dalam apa mengambil keputusannya? Itu tadi mungkin saya identifikasi masalahnya apa ya. Setelah itu saya observasi ya. Setelah itu saya mengambil keputusan, tetapi ya tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang paling benar-benar sesuai lah dengan kondisi tersebut. Terus apa hal-hal saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus pidana etika? Yang paling efektifnya itu berkolaborasi yang saja kita mengidentifikasi itu tadi kan masalah itu tidak efektif bagi saya, karena kita tidak mungkin hanya mengambil keputusan hanya satu pihak. Jadi kalau bisa keputusan itu kita identifikasi dengan semua pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi tidak ada satu pihak yang dibenar. Tidak itu ya, tidak pilih kasih dan menjadi ya. Oke, jadi nanti selanjutnya Bu Fitri, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana etika? Kalau saya komunikasi, karena kadang ada diskriminasi yang kita maksud lain yang ditanggung orang lain gitu kan. Mungkin komunikasi yang efektif lah kali ya. Jadi ibaratnya kadang kalau kita kasih masalah kan, misalnya antara dua orang gitu ya, kita harus lebih gimana ya, harus lebih dekat atau lebih care gitu sama dua orang itu gitu kan. Jadi tidak berkeputusan hanya tadi itu kan hanya dari satu pihak, menggerakkan dari satu pihak, jadinya tidak terlalu benar gitu. Jadi kalau bisa alangkah baiknya sama-sama. Itu sih Bu, dan Bu, misalnya Bu. Ini Bu, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Mungkin kalau untuk menyelesaikan kasus atau masalah tertentu saya buat jadwal. Jadi misalnya pada saat seorang guru atau orang murid itu melapor atau ada melapor ke saya gitu ya. Jadi saya mungkin bisa buatkan schedule kalau seandainya misal atau besok atau kayak gimana. Jadi biar agak lebih tenang, tidak langsung pada saat di tempat, tetapi tergantung kasus.
tergantung dari kasus tersebut. Kalau saya masih bisa dihandle ke besok, ya saya lakukan keesokan harinya. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa, misalnya yang urgen, terus pada saat itu misalnya pada saat kecelakaan atau apa kan, jadi lebih fleksibel kali ya, sesuai kasus saat itu ya. Kalau memang saat itu harus seperti yang keputusan, kalau memang bisa dijadwalkan dulu, itu akan dijadwalkan dulu ya. Oke, untuk selanjutnya Bu Fitri, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus sendiri? Oke, mungkin saya kasih contoh satu ya Bu ya, dalam misalnya ada kasus di mana tadi ada orang, satu kasus nih Bu ya, ada orang tua murid yang tidak bisa mengerti dengan keadaan anaknya, mungkin yang punya kebutuhan khusus. Nah itu si orang tua murid ini punya anak yang berkebutuhan khusus, tetapi dia ingin ngotot gitu, atau ngotot nih anaknya harus sama nih, kekeh gitu ya, guru ini harus mengajarkan harus sama dengan yang anak-anak biasa gitu kan. Nah itu saya mungkin saya lebih meminta berkolaborasi dengan seperti pihak center yang lebih mempunyai tupoksi atau mempunyai wewenang lah ya untuk menilai karakter seorang anak. Karena kan kalau anak ADK kan kita tidak bisa langsung ngejudge, oh ini dia anak yang beraktif atau ini itu delay atau apa gitu kan, kita tidak bisa ya, karena kita tidak punya ilmu ke situ. Jadi mungkin saya bisa berkolaborasi dengan pihak center untuk menangani kasus tersebut agar orang tua murid ini yang mempunyai pandangan yang anaknya harus sama dengan yang anak yang biasa itu bisa lebih terbuka. Dengan kayak ibarat parenting kan, parenting orang tua murid itu berkolaborasi. Ya, jadi tidak keputusan salah sendiri memang ya. Ada urusan berarti yang tidak kolaborasi. Salah satu contoh itu ya. Oke, makasih Bu Fitri. Ini untuk yang terakhir Bu Fitri. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ini dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Kalau saya dari semua hal tadi yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan dari dilema etika itu adalah komunikasi yang efektif, aktif, agar semua permasalahan yang dihadapi itu bisa berjalan, bisa dicari solusinya dengan baik, dengan dasar treatment prinsip-prinsip nilai kebajikan. Jadi kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk mencari solusi komunikasi efektif, insya Allah ya Bu ya, akan diambil dengan yang kebaikan dengan juga insya Allah. Oke Bu Fitri, mungkin terima kasih banyak atas waktunya dan jawaban-jawaban Ibu